Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman tayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran 2, subtema 2, tema 1. Anak-anak, apakah kamu masih ingat dengan tugas mewawancara orang tua pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat ya? Bagaimana perasaanmu setelah mendengar informasi tentang perkembanganmu? Apakah kalian senang? Senang ya? Bisa tahu tentang informasi perkembanganmu mulai lahir sampai saat ini. Oh, pasti senang sekali mendengarkan cerita tentang diri kalian yang dulu masih bayi. Ini berkaitan dengan menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Setiap orang memiliki tinggi dan berat badan yang berbeda-beda. Antara diri kalian dengan teman-temanmu pastinya akan berbeda tinggi dan berat badannya. Maka kalian tidak boleh membeda-bedakan atau merasa dirinya paling baik. Kita harus belajar menghargai perbedaan. Ketika temanmu ada yang tingginya lebih pendek, lebih rendah dari kalian, kalian tidak boleh menghinanya, karena masing-masing mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda. Sehingga kita harus saling menghargai dan tidak boleh mencela. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan. Makanan yang kita makan akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan diri kita, termasuk kebiasaan olahraga. Anak yang rajin berolahraga, maka dirinya akan lebih sehat
perkembangannya pun juga lebih optimal. Dan faktor yang diturunkan oleh orang tua anak-anak ini yang tidak bisa kita pilih, karena masing-masing manusia dilahirkan dari orang tua yang berbeda-beda. Ada yang dilahirkan dari orang tua yang mempunyai faktor keturunan dengan berat badan dan tinggi yang berbeda. Ada yang orang tuanya memiliki gen yang besar. Jadi biasanya anak yang dilahirkan dari orang tua dengan badan yang tinggi, maka anaknya juga biasanya memiliki tinggi badan yang persis seperti orang tuanya. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Maka dari perbedaan itulah kita harus saling menghargai. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Coba diperhatikan anak-anak, ini gambar apa? Gambar apa yang kalian lihat sekarang ini? Nah, kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang kamu lakukan adalah apa? Pada gambar ini, kebetulan temanmu memiliki tinggi badan yang kurang tinggi. Dia berusaha mengambil bola yang ada di atas lemari. Karena tinggi badannya ini kurang, maka dia kesulitan untuk meraih bola yang ada di atas lemari. Sedangkan kalian mempunyai tinggi badan yang cukup untuk meraih bola yang ada di lemari. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, tentu saja membantu teman kalian yang sedang berusaha mengambil bola yang ada di atas lemari, ya. Jangan ditertawakan, apalagi dihina. Oh, kamu pendek, ambil bola gitu saja tidak bisa. Tidak boleh ya. Tapi kalian harus segera membantu temanmu yang kesulitan karena tinggi badannya kurang. Apalagi di rumah kalian punya adik ya, punya adik ingin mengambil benda yang ada di atas lemari atau di atas meja, maka kalian bantu adik kalian untuk mengambilkan sesuatu yang ingin dia raih. Kita harus saling membantu ya, antara adik, kakak, ayah, ibu, dan lain sebagainya yang ada di rumah. Kita harus saling membantu. Selanjutnya, kamu melihat temanmu yang kesulitan membawa barang bawaan. Sikap yang kamu lakukan adalah apa? Ini ada temanmu yang sedang kesulitan membawa benda bawaan, barang-barang bawaannya banyak sekali. Apa yang harus kalian lakukan? Ya, tentu saja kita harus membantu teman kita yang sedang kesulitan. Jangan hanya dilihat saja, termasuk ketika melihat ibumu yang sedang repot membawa barang-barang, barangkali sedang berbelanja, atau ayahnya sedang membutuhkan bantuan, maka kalian harus segera membantu orang tua kalian atau membantu adik dan kakak kalian. Intinya kita harus saling membantu.
Selanjutnya, kamu melihat temanmu yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Sikap yang akan kamu lakukan adalah apa? Iya, kita harus membantu mengajari teman kita yang kesulitan mengikuti gerakan tari. Kita bantu untuk berlatih bersama agar dia juga bisa mengikuti gerakan tari yang kita pelajari. Kita tidak boleh menghina atau mengolok teman kita yang sedang kesulitan. Oh, gitu saja tidak bisa. Tidak boleh ya. Kita harus saling membantu. Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Jadi anak-anak, ketika kalian mau menghormati antar sesama, mau saling membantu, berarti kalian telah mengamalkan Pancasila, yakni sila kedua Pancasila. Apa lambang atau gambar sila kedua Pancasila? Siapa yang tahu anak-anak? Gambar apa? Apa lambangnya? Lambangnya adalah rantai. Jadi sila kedua Pancasila lambangnya adalah rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik, tidak saling mengolok, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyakiti, tetapi saling bahu-membahu, saling membantu, saling mendukung. Itulah ciri bangsa Indonesia yang mengamalkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itulah anak-anak pelajaran yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Setiap hari harus belajar. Usahakan kalian belajar terlebih dahulu sebelum bermain. Ya, belajar terlebih dahulu baru boleh bermain. Jangan hanya bermain melulu setiap hari. Nanti kalian akan ketinggalan materi pelajaran yang harus kalian pelajari. Untuk itu anak-anak, mari kita belajar setiap hari. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.